Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini video saya berjudul Arti Salib dalam Hidup Kita. Arti salib dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebagai renungan kita dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus yang setiap tahun kita peringati. Peringatan akan kematian Yesus Kristus sama pentingnya dengan kelahiran Yesus Kristus, karena kalau tidak ada kelahiran, tidak mungkin ada kematian. Olehnya itu, kita harus mengerti apa sebenarnya arti salib itu dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita hanya memakai perhiasan salib, kalung salib, anting-anting salib. Di depan rumah kita ada salib, bahkan ada yang bertato salib, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita menjual salib itu. Seakan salib itu tidak ada artinya apa-apa. Sangat disayangkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah begitu lama dalam kekristenan, tapi akhirnya menjual salib Kristus itu. Dengan begitu saja. Ingat, semua itu disebabkan karena tidak mengerti sama sekali apa arti dari salib itu. Apa makna dari salib itu. Untuk itu, mari kita simak baik-baik apa arti dari salib itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, salib adalah bukan hanya kayu kosong yang berbentuk vertikal dan horizontal sehingga tidak ada artinya apa-apa. Tetapi salib adalah lambang kematian Yesus Kristus yang digantungkan dan mati di kayu salib untuk menebus pelanggaran-pelanggaran selama perjanjian yang pertama. Kita bisa lihat dalam Ibrani 9 ayat 15. Salib adalah lambang kutuk. Yang kedua, salib adalah lambang kutuk. Seperti dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebenarnya, kitalah yang menanggung kutukan itu, karena kitalah manusia yang berdosa, siapapun dia. Apakah dia berpangkat tinggi atau mempunyai jabatan yang lebih tinggi, mempunyai harta yang banyak, tetapi semua manusia adalah manusia yang berdosa. Kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, tetapi Yesuslah yang menanggung semua kutuk itu sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, salib adalah lambang penderitaan. Dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang dimaksud oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ini bukan penyakit jasmani kita, tetapi penyakit rohani. Oleh penderitaannya, kita yang tadinya berdosa harus dihukum di dalam neraka, tetapi oleh penderitaan kematian Yesus Kristus, kita menjadi selamat, pasti ke surga. Yang keempat, salib adalah lambang kasih. Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bukan manusia yang mengerjakan keselamatan. Dengan demikian, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita,
Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Olehnya itu, keselamatan ada di tangan Yesus Kristus. Kepada siapa keselamatan itu diberikan? Dalam Yohanes 3 ayat 16, situ dikatakan bahwa keselamatan akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dijamin ke surga. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, saya Yusman Magelo menyampaikan kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pertahankanlah salib yang Anda pakai sekarang ini. Mungkin Anda pergunakan atau Anda pakai di kalung, di anting-anting, sebagai gantungan kunci motor, atau gantungan kunci mobil, dan lain sebagainya. Jangan sampai saudara tukarkan dengan apapun. Karena tidak ada tandingannya di dalam dunia ini. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Tetapi kalau saudara tidak bisa mempertahankan salib itu, saudara membuang salib itu, mengkhianati salib itu, maka saudaralah yang akan menanggung penderitaan itu di dalam neraka. Ingat, ini tidak main-main. Alkitab sudah katakan dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Oleh sebab itu, jangan menunda waktu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah arti salib itu menjadi suatu barang yang berharga, sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Biarlah ini yang menjadi renungan kita, menjadi renungan seumur hidup kita dimanapun kita akan berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.